biasa dengan NIM 23060230005. Di sini saya akan memaparkan materi tentang panjang relativistik dan juga dilatasi waktu untuk memenuhi tugas nilai mata kuliah fisika modern dengan dosen pengampu Dr. Erna Rizwa Kusumawati, MSI. Panjang relativistik itu sendiri dilihat dari kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu ada dua sudut pandang. LO itu merupakan suatu kerangka acuan yang melihat benda di tempat yang sama, seperti ketika seseorang akan mengukur pesawat di bandara dan orang tersebut berada di bandara. Itu yang dinamakan LO. Nah, untuk LO sendiri yaitu mengukur benda berada di tempat benda tersebut atau mengukur benda berada di tempat yang sama. Sedangkan untuk L yaitu mengukur benda dengan sudut pandang kerangka acuan yang berbeda. Yang LO tadi seperti kita membayangkan ketika seseorang berada di tempat yang sama untuk mengukur benda di tempat yang sama, itu disebut LO. Sedangkan untuk L, ketika seseorang ingin mengukur pesawat astronot yang berada di luar angkasa dan orang tersebut berada di kerangka acuan bumi, nah itu memiliki sudut pandang yang berbeda, itu yang dinamakan sudut L. Nah, panjang benda diukur dari kerangka acuan yang berbeda, itu yang disebut panjang relativistik. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung panjang relativistik itu sendiri yaitu L sama dengan LO dikali akar 1 dikali V kuadrat per C kuadrat. Ini merupakan rumus perhitungan panjang relativistik. Nah, untuk L sendiri, seperti yang sudah tadi kita ketahui bahwa L merupakan sudut kerangka acuan yang berbeda antara benda dan juga sudut pandang orang yang melihat benda tersebut. Sedangkan untuk LO, yaitu sudut pandang kerangka acuan yang sama, yaitu seseorang yang mengukur benda di tempat yang sama. Nah, ini merupakan perhitungan rumus panjang relativistik. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang materi dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu ini juga memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Ada delta TO, delta T0, dan juga delta T. Nah, delta T0 sendiri yaitu selang waktu yang diukur terhadap pengamat yang diam terhadap kejadian yang terjadi. Sedangkan untuk delta T yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Nah, kita ambil pada perspektif realita yaitu di Sumatera, kejadian bencana di Sumatera. Nah, selang waktu yang diukur terhadap pengamat diam terhadap kejadian. Nah, orang-orang masyarakat Sumatera itu sudah merasakan sendiri dampak dan juga kejadian bencana yang ada di sekitar mereka. Itu yang dinamakan delta TO, di mana selang waktu yang dilihat oleh sudut pandang pengamat di tempat kejadian secara langsung. Sedangkan untuk delta T yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Nah, semisal ada orang yang menaiki pesawat dan sedang pergi, dan pada saat itu melewati Sumatera yang sedang mengalami gempa bumi. Nah, pada saat itu juga sudut pandang delta T yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Jadi pengamat yang ada di pesawat itu tidak merasakan kejadian secara langsung, tetapi melihat dengan sudut pandang delta T atau yang bergerak terhadap kejadian yang sedang terjadi. Nah, itu yang dinamakan dilatasi waktu. Dilatasi delta TO yaitu pengamat di bumi, kejadiannya juga ada di bumi. Sedangkan untuk delta T
pengamatnya berada di luar jangkauan, sedangkan kejadiannya berada di bumi, maupun sebaliknya. Ketika ada pesawat meledak di atas, orang yang melihat di bawah itu termasuk pengamat yang bergerak atas kejadian yang dilihat. Itu yang dinamakan sudut pandang delta T. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa L atau panjang relativistik yaitu yang berbeda semakin pendek, dan delta T atau dilatasi waktu yang berbeda kerangka acuan akan semakin panjang. Nah, di sini kita akan melanjutkan apa itu rumus perhitungan dilatasi waktu dan juga rumus perhitungan panjang relativistik. Kesimpulan antara panjang relativitas dan dilatasi waktu. Nah, untuk panjang relativitas sendiri, ketika orang tersebut diam, maka panjang benda tersebut akan lebih panjang daripada benda yang dilihat dari sudut pandang orang yang bergerak. Seperti kita mengumpamakan orang yang melihat pesawat itu secara langsung dan orang yang melihat pesawat secara kerangka acuan yang berada di bumi. Dan untuk dilatasi waktu sendiri, itu ketika orang yang berada di tempat kejadian akan merasakan selang waktu yang sangat cepat, dan untuk orang yang berada di tidak berada di kerangka acuan tempat kejadian itu akan merasakan selang waktu yang lama. Nah, baik, saya akhiri materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.